واهدنا دانا واهدنا دانا ودنا دانا ودنا الرحمن الرحيم هيا عليه wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur pada pagi hari ini kembali tiada hentinya kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih percayakan kepada kita umur panjang, badan sehat, waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati. Mudah-mudahan semua nikmat, karunia dan titipan Allah yang ada pada kita syukuri agar kita menjadi hamba yang bersyukur di sisi Allah hendaknya. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Raya Banuaran nan 20 Kecamatan Lubuk Begalung yang sama kita hormati yang hadir, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, alim ulama, para imam kita, para guru, anak-anak kita, peserta pesantren yang hadir mewakili, semuanya hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini Bu labara kini hawa puaso 23 tarawehan 24 kalai takanana malam tadi malam kabara 23. Beruntunglah hamba-hamba kita yang lain selalu ihtisab. Dia kan man shoma ramadhana imanan wahtisaban, ihtisab. Selalu memberikan perhitungan, menghitung, menilai, dan ternyata hitungan kita ini sudah ada perubahannya, tidak sama dari hitungan awal lagi. Alhamdulillah, akhir-akhir Ramadan ini biasanya di rumah-rumah ibadah sudah banyak kemajuan biasanya. Soft sudah mulai maju. Tidak maju ke belakang doh, maju ke muka. Ke belakang tuh mundur maniang. Ya, soft maju ke depan. Alhamdulillah. Kalau awal Ramadan biasanya berkincik-kincik itu. Karena sekarang sudah mulai masuk babak penyisihan. Kalau yang hobi main-main main bola, main apa gitu kan. Siap-siap. Dan jangan sampai kita tersisih. Ya Bu ya. Jangan sampai tercicir di jalan. Nanti tidak selamat, tidak sukses nyampe akhir nanti. Karena yang mendapat yang terbaik itu adalah dia puasa Ramadan dari awal sampai akhir, bukan awal dan akhir. Dari awal sampai akhir. Salat malam kayak gitu juga, salat tarawih dari awal sampai akhir. Oleh sebab itu, karena beberapa malam ada lagi sisa-sisa, mari kita manfaatkan, hidupkanlah. Alhamdulillah itu sudah semarak kecamuk kok. Kewaran lek tadi Ustaz itu kan nampak itu kan. Oh ternyata musabaqah ya. Sabaqah tilawatil Quran. Cabangnya berapa? Hah? Oh pesantren. Ya berarti kan MTQ pesantren kan? Kalau itu. Cabangnya apa saja? Tilawah. Ya, usahakan banyaklah cabangnya. Mungkin tahfiz, tilawah, dacil, kan bisa tuh azan. Peserta pesantren azan bisa tuh.
Dan hendaknya makin banyak makin bagus. Peluang itu makin bagus. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, ini dalam rangka kita mensyiar dan menyemarakkan menghidupkan Ramadan. Dan yang tak kalah pentingnya, yang terpenting, hidupkan malam-malam dengan i'tikaf. Ada di sini i'tikaf Bapak Ibu? Ada? Ada? Alhamdulillah. Jangan sampai tidak ikut. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang belum ikut, gabung sama-sama. Kalau ada mungkin sahur bersama, syukur. Kalau tidak cari seseorang, gitu kan. Yang penting kan ibadahnya itu hidupkan. Amalan malam i'tikaf. Itulah orang-orang yang betul-betul meraih kemenangan. Bapak Ibu ingat, kalau awal Ramadan itu biasa, standar itu. Nanti dia naik terus. Inyo bajajang naik, naik terus. Makin hari makin tinggi. Kalau ndak kuat, memang tasisia. Itu dia. Yang tasisia tadi itu. Makin hari dia makin tinggi. Sampai nanti 29, 30, berarti itu terpuncak dia itu. Yang takwa, yang menang itu orang yang sabar mengikuti itu terus. 10 malam terakhir itu adalah malam-malam hebat yang disampaikan oleh Rasul. Makanya hiasi malam itu dengan i'tikaf, dengan banyak ibadah. Apa saja amalan i'tikaf itu? 1, kalau tarawih sudah jelas, salat wajib sudah jelas. Malam-malam i'tikaf itu amalan 1 yang perlu kita jaga. Salat. Bu, lain terang Bu? Lain. Kan enggak keluar semik enggak. Jaga wudu. Jaga wudu. Kalau batal wudu lagi. Batal wudu lagi. Jadi kalau peserta i'tikaf dalam masjid, kalau wudu batal, keluar wudu lagi. Mangan tua wudu. Nyo kadang-kadang kan tua macam-macam kok. Ya memang itu perjuangan dan Allah menilai di situ. Itu nilainya. Allah menilai perjuangan kita, bukan hasil. Hasil itu hak Allah. Jadi kalau wudu batal, wudu lagi. Kalau seandainya kita mengantuk, wudu, pindah tempat itu. Karena tempat yang kita duduk itu tidak cocok suhu kondisinya dengan tubuh kita. Berarti lebih kuat di situ setannya, gangguannya. Nah, pindah ke situ, pindah ke situ. Nah, gitu. Di mana yang nyaman? Di mana yang nyaman? Jadi, hidupkan 1, wudu. Jaga wudu. Bapak Ibu. Halo. Soleh, dengarkan. Kenapa wudu dijaga? Bapak Ibu, kita lihat di dalam kitab Bulughul Maram dan kitab-kitab hadis lainnya dijelaskan bahwa amalan wudu tersebut menentukan seseorang hamba. Ya Bilal, labbaika ya Rasul. Amalan apa yang engkau amalkan? Koklah tadangah suara sandalmu di surga, kata Rasul. Ya Rasulullah, tidak ada amalan yang istimewa yang aku lakukan ya Rasul, kecuali setiap wudu saya salat sunnah wudu, siap wudu salat sunnah wudu, siap wudu salat sunnah wudu. Salat sunnah wudu sudah mengantarkan bunyi suara sandalnya Bilal bin Rabah di surganya Allah. Luar biasa. Orangnya masih di dunia aja baru saat ditanya tuh, amalan apa tuh? Salat sunnah wudu. Makanya biasakan wudu. Yang kedua dalilnya, wudu adalah siapa yang menjaga wudu selalu dicintai oleh Allah. Cinta Allah selalu bersama dia. Lihat dalam Al-Quran surat yang kedua ayat 222. Kita udah hafal itu. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul
mutatahhirin. Itu biasanya dibarengi dengan doa. Doa apa tuh, Bu? Doa sesudah wudu. Jangan sampai ndak hafal tuh dia, Pak. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Yang sampai ndak tahu. Bagusnya baca doa wudu jangan di dalam kamar wudu WC, di luar. Karena walau bagaimanapun di sana tetap juga kotor. Ya, usahakan di luar. Mungkin dalam masjid, sampai dalam masjid baca doa itu. Ya, Allah cinta dan sayang terhadap hambanya yang suka taubat. Allah cinta dan sayang terhadapnya hambanya yang mutatahhirin. Apa mutatahhirin? Yang menjaga wudu. Ya, Bu ya. Jadi sebelum awak pergi ke kampus, wudu dulu. Sebelum pergi ke pasar, wudu dulu. Sebelum kita masuk ke dalam masjid, wudu dulu. Sebelum pergi sekolah, anak-anak sekolah, wudu dulu. Biasakan. Bapak Ibu hadirin, kalaulah SKJ hewa, SKJ tahu Bu? Sasak kejamban. Kalaulah masuk kamar kecil dan kamar besar itu, buang air kecil, buang besar, keluar dari sana pastikan diri awak berwudu. Titik ndak pakai koma. Kalau tidak, kalau ndak, pipis itu najis atau ndak, Bu? Najis kan? Masa najis dibawa ke dalam masjid? Masa najis dibawa ke dalam kampus, dalam sekolah? Berarti kita dalam keadaan najis sebelum berwudu. Ya, Bu ya. Pastikan. Karena awak lah buang air ketik. Udah buang air besar. Dan ini sering terabaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiasakan umat selalu hidup dalam situasi dan kondisi bersih. Satu. Jadi jaga wudu. Dan alangkah lebih baiknya dibarengi dengan salat sunnah wudu. Peserta itikaf. Jadi kalau lah wudu awak keluar sampai sebelum duduk dalam masjid itu salat sunnah wudu dulu. Mau itu taruh. Kan kita ingin mencari yang terbaik. Gitu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ternyata kata Rasul, ya Rasulullah, kaifa ta'rifa, bagaimana engkau ya Rasul mengenal umatmu di akhir zaman nanti? Umat-umat yang tak kenal dengan engkau ya Rasul. Kalau kami yolah kecil sahabat, kami hidup bersamamu, melihat engkau, berjuang bersama engkau. Tetapi umat akhir zaman tidak ketemu dengan engkau ya Rasul, tidak hidup di zaman engkau dengan ya Rasul, tidak melihat bagaimana engkau kenal nanti di akhirat ya Rasulullah. Kata Rasul, Rasul menjawab, aku nanti akan kenal dengan hambaku di hari kiamat min atharil wudu, dari bekas-bekas wudu di anggota tubuhnya. Itu hebatnya tuh. Makanya alang beruntungnya lah hamba-hamba yang suka menjaga wudu. Jadi Bapak Ibu yang guru, yang dosen, sampaian kalau ada siswa Pak izin keluar kamar, pai pipis, wudu lagi ya. Kalau ndak suruhnya balik. Ambo kayak gitu, Bu. Lalu dua tadi. Lupa ya, balik. Awak kan tinggal nyuruh saja. Awak kan ndak salat doh. Gitu. Awak ndak ke sembahyang doh mah. Nyodo kayak gitu tuh. Salat wajib pakai wudu. Wudu bukan hanya untuk salat. Paham ya Bu ya? Satio onde-onde biasa boleh. Indak satio nan bule onde-onde. Kambiang masa bos itu bule itu mah. Itu ndak onde-onde itu doh. Beko baluluh aja beko. Iya Bu ya. Hati-hati itu. Itu kali-kalinya tuh, teorinya tuh.
Ya, setiap solat wajib pakai wudu. Tidak setiap wudu untuk solat. Kemana saja kita boleh berwudu. Bahkan harus. Lah bu, alah lun, alah pulang balik. Jam 6 lewat tu lah. Ya, cik baru. Kalau ndak untuk tahun besok lah bagai. Kau lihat do ya. Kalau panjang je umur. Iya. Baik Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, amalan wudu. Biasakan, tolong sekali lagi sama-sama Bapak Ibu. Bukan nampak menyampaikan saja. Kita juga membiasakan kayak gitu. Asa masuk kamar kita itu pastian diri awaknya memang ada barik tu. Aduh. Wudu ndak ya? Wudu ndak ya? Wudu. Ya pasti kayak gitu tu. Wudu ndak ya? Apalagi kalau ibu-ibu yang suka badak taba-taba rancak-rancak tu. Wudu ndak ya? Wudu ndak. Ndak ibu siko ndak ada, ibu tempat lain. Ibu siko biasalah, rajin lah gitu kan. Ya. Apalagi kalau lah pengantin baru. Ndak ada itu doh. Kadang solatnya jamaah salah Sadua lah solatnya jamaah nang kalama DWE kadang oke. Satu. Jadi itu amalan di malam i'tikaf. Jaga itu. Yang kedua, yaitunya jaga amalan salat sunnah tahajud. Tahajud. Bapak Ibu, lihat dalam Al-Quran Al-Isra, Allah nanti maqamam mahmuda akan mengangkat ke tempat yang mulia, yang terpuji. Baik kalangan manusia, kalangan para jin dan setan apalagi, dan kalangan para malaikat. Luar biasa. Biasakan. Bisa 2 rakaat, kalau enggak 4, enggak terus gitu kan. Biasakan gitu. Mudah-mudahan latihan di Ramadan ini nanti terbiasa di bulan-bulan yang lain. Tahajud. Biasakan. Kalau kita kan itikaf, tahajud tidur dulu ya Bapak Ibu ya, tidur. Karena syarat sahnya itu tidur dulu setelah bangun tidur. Ada je yang mengecewakan bagai, kalau lah tarawihan, enggak usah awak tahajud lagi. Itu lain bab itu. Tahajud, tarawih. Enggak ada halangan. Tapi kalau sudah witir tadi di tarawih, tahajud nanti enggak usah witir lagi. Karena witir itu maknanya ganjil, bukan penutup. Ya Bu ya. Kalau seandainya memang tadi awak tarawih ala witir, beko siap tahajud awak witir lo boleh. Coba itu bara tu. Tambah salah tu 6 kan? Itu ndak ganjil itu do. Ya. Jadi tahajud biasakan. Yang kedua, yang ketiga, amalan salat sunah taubat. Biasakan 2 rakaat cukup. Taubat. Kemudian selanjutnya amalan salat sunah tasbih. Itu dalam itu tuh, dalam itikaf itu. Di samping Al-Qur'an tuh jelas itu. Al-Qur'an, zikir, doa gitu kan. Salat sunah tasbih. Biasakan. Ustaz awak ada siku tuh, bisa beliau membawa tuh. Boleh jamaah, boleh sunnahnya sendiri. Tahajud boleh jamaah, boleh sunnahnya sendiri. Jadi sunnah solat tahajud itu sendiri-sendiri. Kalau ada jamaah boleh. Karena Rasul menganggap itu. Rasul sedang solat, ada yang ikut di belakang, ditarik oleh Rasul, berarti itu boleh. Gitu. Karena solat sunnah yang berjamaah kan Idul Fitri, Idul Adha, istisqa, minta hujan, gerhana, gitu kan. Jadi solat sunnah tasbih. Solat sunat tasbih kata Rasul, kalau dapat setiap malam. Ndak jo dapat do sekali sepekan, sekali seminggu. Ndak jo bisa sekali seminggu do sekali sebulan. Ndak jo talok sekali sebulan, sekali setahun. Ndak jo bisa sekali setahun do sekali semua duit. Sekali semua duit ndak do. Payah warna duit do. Mati salah lain. Sekali semua duit solat ya. Solat tasbih ya, bekonya solat 5 waktu lo cubuan ko. Jangan dipotong-potong video saya nanti. Ya, salat sunnah tasbih 300 tasbih. 300 semuanya. 4 rakaat. Kalau tidak tahu nanti boleh tanya nanti sama Ustaz kita ada sana. Jadi itu adalah amalan-amalan hebat di dalam kita melaksanakan i'tikaf.
baca Al-Quran, kemudian termasuk zikir, doa, istighfar, begitu terus. Rasulullah SAW selalu menghidupkan malam-malam akhir Ramadan itu bahkan sampai akhir hayat beliau. Baik, Bapak Ibu, demikian saja. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama. Ini adalah episode yang terakhir saya di sini pada tahun ini karena malam sudah kemarin. Ini adalah subuh. Salah dan janggal mohon dimaaf, tasingguan dekananya. Lai dimaafkan Bapak Ibu hadirin. Saya Herman Tanjung dan keluarga besar, taqabbalallahu minna wa minkum. Dan mohon doa terakhir Bapak Ibu, sekali lagi saya minta doa, tolong doakan anak saya karena dia sedang proses pendaftaran ke Universitas Ummul Qura di Mekah. Anak yang nomor 2. Yang besar alhamdulillah sudah berada di Mesir di Al-Azhar. Yang nomor 3 ini baru pulang kemarin dari pondok, program tahfiz Quran 30 juz. Mohon doanya Bapak Ibu. Wallahu alam, ila liqa fastabiqul khairat wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.